Halo pemirsa, apa kabar Anda? Ya, 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di Oke Zone Update hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Oke Zone Update selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Oke Zone Update hari ini, di mana tentang wine yang berlogo halal yang bikin publik geger. Wine berlogo halal ini pun menjadi perbincangan masyarakat. Loh, kok bisa ya? Gak bahaya tah? Media sosial tengah diramaikan dengan produk wine bersertifikat halal bernama Nabits. Pada botol produk anggur ini tertera label halal yang dinilai janggal oleh warganet. Pasalnya, wine yang terkenal sebagai minuman beralkohol justru mendapatkan sertifikat tersebut. Terkait kasus ini, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa menegaskan bahwa produk wine dengan merek Nabits tidak memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Selain tidak terdata, MUI juga tidak pernah membahas fatwa produk tersebut. Saya mencari informasi terkait dengan masalah ini. Kemudian terbukti bahwa produk Nabits itu sudah memperoleh sertifikat halal. Tapi begitu kita cek di dalam data di Majelis Ulama Indonesia itu tidak ada. Artinya terbitnya sertifikat halal itu tidak melalui penetapan halal Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian MUI tidak bertanggung jawab atas sertifikat yang keluar ya. Ya, khusus yang produk Nabits ini MUI tidak terlibat karena memang sama sekali tidak ada pembahasan fatwa halal di Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk Nabits ini. Dalam hal ini, MUI berharap para pelaku usaha mengetahui pentingnya standar halal untuk membangun kepercayaan publik mengenai jaminan pangan. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bukan hanya karena wine yang berlogo halal saja. Warganet juga dihebohkan dengan aksi seorang ibu yang tega menjual bayinya yang masih berusia 5 bulan. Ibu di bawah umur ini menjual bayinya seharga 11 juta rupiah melalui Facebook. Kok tega ya? BU tak bisa mengelak saat polisi dari Satreskrim Polresta Barelang menangkapnya di rumahnya di kawasan Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara hari Minggu pagi lalu. BU ditangkap dengan tuduhan perdagangan bayi bernama DLA berusia 5 bulan. Selain BU, polisi lebih dahulu mengamankan AH yang tak lain ibu kandung korban bayi DLA bersama IR kekasih AH. Terungkapnya kasus perdagangan bayi ini berawal saat Yatini, ibunda AH menanyakan keberadaan cucunya. AH mengaku jika ia sudah menjual bayinya kepada BU seharga 11 juta rupiah. Uang penjualan bayi dikirim langsung ke rekening IR kekasih AH. Sementara BU menjual lagi bayi kepada IS yang saat ini dalam pencarian polisi seharga 15,5 juta rupiah. Perdagangan bayi ini dilakukan para pelaku melalui media sosial dengan akun FB Silaturahmi Dokter, Kubai, dan Bumil. Yang dijual itu mau diadopsi sama warga di Dumai, yaitu menjual kepada si orang pihak kedua ini dengan harga 11 juta rupiah. Kemudian dari si pihak kedua ini menjual lagi kepada orang itu sebesar 15 juta 500. Lokasinya di mana? Di Sanggulu. Oh, kamu mengantarkan anaknya? Iya. Berdua, Bu. Berdua dengan si Amelnya? Iya. Nah, terus terima uang berapa? Terima uang 11 juta, Bu. Saat ini bayi DLA sudah dalam pengasuhan Yatini sang nenek. Sementara polisi masih menyelidiki terkait kasus perdagangan anak ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, insiden tak terduga menimpa jenazah tanpa identitas di Kota Mara, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jenazah ini dikirim ke rumah duka dengan alamat yang salah hanya karena memiliki kemiripan wajah. Loh, kok bisa ya? Di mana ibu tinggal? Nurmala menangis histeris mengetahui jenazah pria yang tengah dimandikan di rumah duka seorang warga Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, ternyata anggota keluarganya.
Sebelumnya jenazah pria yang dibawa petugas kepolisian itu diduga Laija, pria 40 tahun, anggota keluarga rumah duka. Namun saat dimandikan, jenazah ternyata bukan Laija yang kerap meninggalkan rumah tanpa izin. Meski memiliki kemiripan, postur jenazah lebih besar dari Laija yang berperawakan kurus. Identitas jenazah baru diketahui setelah seorang warga mengenali dan menghubungi keluarganya untuk identifikasi. Dari bentuk gigi, raut muka, dan rambut, jenazah dikenali bernama Anton, pria 35 tahun, warga desa Lawele, kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Oh, jualan saya. Iya, Sudah lama menjual. Sudah lama, Mi. Lama Dia menjual sama siapa? Ya bapaknya Iki. Bapaknya Iki yang mana? Yang penjual sayur kan. Jual sayur. Sebelumnya jasad tersebut ditemukan di tribun utama kawasan Kota Mara, Kota Bau-Bau, Senin siang. Seorang warga mengaku jasad tanpa identitas itu merupakan adiknya. Polisi pun akhirnya mengantarkan jasad tersebut ke rumah duka di Kelurahan Wameo yang ternyata salah alamat. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 perempuan cantik ini harus berurusan dengan polisi karena ulahnya sendiri. Mereka melakukan aksi tipu-tipu dengan modus investasi bodong di Bondowoso, Jawa Timur. Walah, bae. Polisi menggelandang 3 wanita cantik, SR, IM, dan YR karena terjerat kasus investasi bodong di Bondowoso, Jawa Timur. Para tersangka mengajak korban ikut berbagai macam investasi seperti jual beli mobil, toko kelontong, hingga beras. Guna menjerat korban, para pelaku menjanjikan keuntungan 10 hingga 30% per bulan dari uang yang disetorkan korban. Tak tanggung-tanggung, akibat penipuan ini, sejumlah korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sejumlah korban yang merasa tertipu segera melaporkan kasus ini ke polisi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 378 dan Junto 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Sementara nasib sial menimpa selebgram penggemar olahraga ekstrim asal Prancis, Remy Lucidi. Remy tewas setelah terjatuh dari lantai 68 di kawasan apartemen mewah di Hong Kong. Detik-detik jatuhnya selebgram Remy Lucidi dari lantai 68 di kawasan apartemen mewah The Gunter Tower Hong Kong sempat terekam video amatir. Penggemar olahraga ekstrim asal Prancis ini diduga kehilangan pijakan saat berlatih dan merekam aksi menantang maut yang ia lakukan di rooftop apartemen tersebut. Bahkan sesaat sebelum meregang nyawa, ia sempat terjebak di luar gedung meminta bantuan pelayan yang lewat dengan cara mengetuk jendela untuk bisa masuk ke dalam gedung. Nahas sebelum mendapat pertolongan, korban telah terjatuh. Pria 30 tahun yang juga kerap disebut Spider-Man ini diketahui melapor petugas keamanan gedung untuk menjumpai temannya di lantai 40 apartemen. Namun setelah mendapatkan akses, ia justru terlihat kamera pengawas ke lantai 49 lalu naik ke lantai teratas. Remy Lucidi mulai keliling dunia dan mendokumentasikan kegiatannya dari puncak gedung pencakar langit sejumlah negara dunia sejak 2016 silam. Ya pemirsa, tak meletus juga dibuat heboh dengan melepasnya aspal di jalanan setinggi 1 meter. Kejadian ini diakibatkan adanya pasir yang masuk di aliran pipa PDAM hingga pipa tersumbat dan menyebabkan letusan. Jalanan di Pasar Kembang, Surabaya viral setelah munculnya gundukan aspal setinggi kurang 1 meter. Kemunculan aspal yang meletus sempat membuat heboh pengguna jalan serta pemilik toko. Meletusnya aspal jalanan diakibatkan terjadinya sumbatan dari pipa PDAM saat proyek penggeboran dan pemasangan pipa induk air bersih sepanjang 246 meter. Setelah kita buka tadi kan terlihat ada pasir. Pasir itu adalah mengisi rongga yang masuk nanti. Ketika kita off ya, kita kan hujannya malam hari. Ketika pagi hari itu material pasir masuk ke bawah. Nah, ketika masuk ke bawah, pada waktu pipa ini siap ditarik, pasir tadi juga ngumpul di depannya. Ngumpul di depannya, pas di ini dia kedorong. Petugas menggunakan alat berat untuk meratakan kembali aspal jalanan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Seorang maling di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencuri sepeda motor warga dengan cara tak biasa. Pelaku menukar motor korban dengan sepeda yang semula dikendarainya. Si pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. CCTV milik warga merekam pencurian motor di rumah salah seorang warga di Kampung Rawasuren, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nampak pelaku yang datang dengan mengendarai sepeda mondar-mandir mengamati kendaraan yang akan dicuri. Setelah dirasa aman, pelaku lalu memutar balik. Kemudian bergegas menukarkan sepedanya dengan sepeda motor milik korban yang kunci kontaknya menggantung di sepeda motor. Mendengar motornya menyala, korban sempat mencoba mengejar pelaku, namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Diketahui, pencurian terjadi saat korban hendak memanaskan mesin motornya sebelum berangkat kerja. Dan saya mau berangkat kerja, terus habis mandi, keluarin motor, terus manasin motor, habis itu masuk lagi mau ambil minum. Nah, tahu-tahu motor langsung diambil bang, langsung saya kejar lari. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Titit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda ada informasi terkait menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-78. Perajin bendera dan pernak-pernik 17 Agustusan kebanjiran orderan. Oke, Zone Update segera kembali. Ya, kembali di Oke Zone Update pemirsa, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78, perajin bendera dan pernak-pernik 17 Agustusan kebanjiran pembeli di Surabaya, Jawa Timur. Kondisi serupa juga dirasakan para penjual lampu hias yang diserbu warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Sederet pedagang memenuhi pinggiran Jalan Darmokali, Surabaya yang dikenal sebagai Kampung Bendera. Meski peringatan HUT RI masih 2 pekan lagi, namun perajin bendera di kampung ini sudah kebanjiran pembeli. Mereka mulai berburu bendera, umbul-umbul, serta aksesoris bernuansa merah putih. Tak pelak, kondisi ini menjadi berkah tersendiri bagi perajin dan pedagang pernak-pernik 17 Agustusan. Dalam sehari, lebih dari 500 produk bendera dan pernak-pernik terjual dengan harga menyesuaikan ukuran. Kawasan ini menjadi pusat perajin bendera di kota Surabaya sejak tahun 1970-an. Kalau untuk tahun ini dibandingkan tahun kemarin agak sedikit naik, karena ini juga belum. Kalau kemarin itu benderanya yang kehabisan, sampai dari mana-mana karena ada program 77 tahun. Sementara berkah perayaan HUT RI juga dirasakan penjual lampu hias di Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro. Banyak warga berburu lampu hias sejak sepekan terakhir yang membuat omset penjualan meningkat drastis. Lampu hias ini umumnya dipasang di jalan lingkungan depan rumah warga. Beli 10 ya? Kok banyak buat apa Bu ya? Untuk ini di kegiatan di Desa Wisma Perumahan Pacul Permai. Oh, ini untuk menghias lorong RT ya, lingkungan RT ya. Perburuan lampu hias diperkirakan berlangsung hingga mendekati perayaan HUT RI ke-78. Dari Surabaya dan Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor harimau Sumatera tertangkap kamera berkeliaran di perkebunan dan juga perkampungan warga di Kecamatan Malingdeman, Muko-Muko, Bengkulu. Warga pun ketakutan untuk beraktivitas. Hati-hati ya. Seekor harimau Sumatera ini kepergok warga yang tengah meronda di Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Usai kepergok, sang raja hutan langsung berjalan kembali memasuki lebatnya hutan. Harimau Sumatera juga dilaporkan telah memangsa satu hewan ternak sapi milik warga. Selain menyisakan satu bangkai sapi yang telah dimangsa, warga juga temukan sejumlah jejak kaki harimau.
Terkait dengan hal ini, BKSDA Bengkulu telah memasang perangkap di lokasi yang sering dilintasi harimau. Warga juga diminta waspada saat melakukan aktivitas ke kebun. Diduga harimau ini memasuki perkampungan warga lantaran mangsa di hutan mulai berkurang. Apalagi saat ini musim kemarau. Dari Bengkulu, Endro Duwirawan, Ayus melaporkan. Ya, masih di Bengkulu pemirsa, saya akan mengajak Anda mengenal Rampak Dol. Ya, melestarikan budaya Bengkulu, sejumlah anak sekolah menengah atas ini piawai memainkan alat musik dol. Selain sudah mengisi di sejumlah festival, anak-anak ini juga kerap berlatih di pantai dengan pemandangan yang indah. Kira-kira seperti apa keseruannya? Kita simak bersama. Bengkulu terkenal memiliki kekayaan yang beragam. Kekayaan yang paling terkenal karena hanya satu-satunya di dunia adalah alat musik tradisional bernama dol. Jika dulu dol hanya dimainkan oleh keturunan asli Tabot, seiring perkembangan zaman, dol dimainkan oleh banyak kalangan, termasuk anak-anak sekolah menengah atas ini. Tidak hanya bermain di sejumlah festival dan memenangkan lomba, anak-anak ini juga rajin berlatih di sekolah hingga di pantai, diiringi deburan ombak dan suara angin. Alunan musik dol semakin meriah dan indah, dilengkapi dengan seni tari oleh siswa perempuan yang memberi kesan kontemporer pada musik tradisional. Menurut anak-anak berbakat ini, bermain musik dol bukan hanya untuk melestarikan budaya, tapi juga memberikan hiburan tersendiri bagi siapapun yang mendengar dan memainkannya. Alat musik dol itu menurut saya bisa menghilangkan rasa stres, kayak ketika kita mendengarnya itu kita bisa berpikir kayak wow ini seru gitu. Jelasnya senang dan ikut bangga lah karena kita sama-sama bermain musik dol ini sambil melestarikan budaya Provinsi Bengkulu juga. Di bawah naungan Sanggar Seni, sejumlah siswa dari SMA Negeri 1 Bengkulu Utara ini menorehkan banyak prestasi. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah piala dan piagam perlombaan yang berjejer di etalase sekolah. Alhamdulillah untuk saat ini generasi muda udah cukup antusias untuk melestarikan budaya, khususnya Bengkulu Utara. Dilihat dari anak-anak tadi bagaimana mereka ya Bu ya, mereka benar-benar berantusias untuk melestarikan budaya kita. Di Bengkulu ada banyak sanggar yang membuka kesenian tari dol. Tujuannya selain melestarikan budaya kepada anak-anak, namun juga mengenalkan kesenian tradisional dol ke luar provinsi. Kesenian rampak dol yang mirip perkusi ini harus dilestarikan, sehingga gema dol bisa menarik perhatian dunia. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Yogyakarta, ternyata di Toraja Utara juga memiliki objek wisata alam gumuk pasir yang indah. Nah, berbeda dengan gumuk pasir yang di Yogyakarta yang berwarna keemasan. Gumuk pasir yang dikenal dengan nama Gumuk Pasir Sumalu ini memiliki pemandangan hamparan gundukan pasir yang luas dan juga meliuk-liuk berwarna hitam. Aduh, jadi pengen ke sana. Indah ya pemirsa. Inilah Gumuk Pasir Sumalu yang terletak di Desa Sumalu, Kecamatan Rantai Bua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Gumuk pasir yang terbentuk secara alami dari pergerakan angin dan hujan ini selalu berhasil menarik rasa penasaran para wisatawan yang datang ke Toraja. Tidak hanya dimanjakan dengan panorama indah, di lokasi gumuk pasir yang awalnya dikenal dengan nama Bukit Pabulian ini, para pengunjung juga bisa merasakan sensasi meluncur di gumuk pasir tersebut bagai berselancar. Mengabadikan pemandangan indah gumuk pasir berbentuk asimetris dengan berselfie ria atau sekedar menikmati suasana sejuk di hamparan gundukan pasir luas berwarna hitam non eksotis yang dikelilingi pepohonan hijau.
menarik pengunjung baik lokal maupun nasional. Kalau kita bisa banding-bandingkan itu hampir sama kayak di Jogja, tapi punya daya tarik masing-masing, dan ini termasuk yang luar biasa. Jarak lokasi Gumuk Pasir dari kota Rantepao Toraja Utara sejauh kurang lebih 25 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dengan menggunakan roda 2 maupun 4. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Juprito Napa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, nasi kerau, nasi dengan campuran rempah khas Sidoarjo, Jawa Timur, yang biasanya menggunakan nasi biasa ini ternyata tak kalah enak jika nasinya menggunakan nasi goreng. Gurihnya nasi goreng berpadu apik dengan topping kerau yang terdiri dari daging ayam, suwir, yang mana juga ada orek tempe dan juga serundeng. Unik, menu nasi kerau yang disajikan di sebuah restoran di Jalan Jenggolo, Sidoarjo, Jawa Timur ini. Kalau biasanya nasi kerau menggunakan nasi putih biasa, restoran ini mengganti nasi putih dengan nasi goreng, lengkap dengan toppingnya orek tempe, daging ayam suwir, dan serundeng. Tak disangka, perpaduan ini menimbulkan kelezatan dengan sensasi tersendiri hingga diminati pengunjung. Mengolah nasi goreng kerau ini tak terlalu rumit. Nasi putih digoreng dengan bumbu rempah kuning khas Jawa. Layaknya nasi goreng, nasi juga dicampur telur agar lebih nikmat. Setelah matang, nasi goreng itu disajikan dengan orek tempe, suiran ayam goreng, dan parutan kelapa goreng yang gurih. Nasi pun siap disajikan. Rasanya enak, gurih. Ya, di sini porsinya lumayan banyak ya. Untuk satu orang dia cukup mengenyangkan. Ada ayam suwir, dia pakai serundeng. Jadi nasi goreng itu kalau pedas itu enak, makanya kita perpadukan dengan nasi goreng. Biasanya nasi kerawu ini kan pakai daging, jadi kita standarnya pakai ayam suwir itu. Dijual dengan kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per porsi, siapapun bisa menikmati nasi goreng kerau. Biasanya nasi goreng kerau disantap pecinta kuliner sebagai hidangan makan siang yang disandingkan dengan minuman buah yang segar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramurung Putra, iNews melaporkan. Laman informasi kuliner dan wisata Taste Atlas merilis daftar 10 sup terbaik di dunia. Kali ini masakan asal Indonesia yaitu rawon menjadi pemuncak dalam daftar tersebut. Kuliner tersebut mengungguli sejumlah masakan dari negara lain termasuk ramen dari Jepang. Dan pemirsa, berita ini menutup perjumpaan kita hari ini di OK Zone Update. Saya Kevin Pakan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Rawon merupakan masakan khas Surabaya, Jawa Timur yang memiliki cita rasa lezat dengan kuah warna hitam dari kluwek yang menjadi ciri khasnya. Apalagi jika disantap dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, hingga sambal serta kerupuk udang. Konon rawon asal Surabaya ini diberi nama rawon setan karena pada zaman dahulu rawon selalu dijual pada malam bahkan di atas jam 12 malam. Namun seiring dengan banyaknya permintaan, kini rawon juga dijual pada siang hari. Wajar ya, soalnya memang kenyataannya emang lezat gitu kan. Dan ini kan udah bertahun-tahun, jadi semenjak saya di 20 di sini dan kayaknya juga selalu ramai kok gitu. Bumbunya pas, tidak asin, tidak terlalu manis. Ya itu. Dan siapa sangka jika masakan tradisional asli Surabaya ini dinobatkan sebagai sup terbaik di dunia oleh Taste Atlas.